kamu lihat ya, aku bakal jadi pokoknya aku akan bisa, aku akan buktiin kamu kalau aku tuh bisa, dan aku akan buktiin kalau aku tuh bisa tutup mulut kamu. Betul. Kayak gitu. Aku di sana ngapain ya? Aku juga nggak tahu ya. Makanya jadi kayak nggak ada bayangan kayak waktu itu kalau aku nggak jadi kayak gini ya mungkin udah ada jalannya ya, cuma jadi apa. Cuman kalau untuk sekarang aku udah nggak kepikiran jadi apa, udah nggak tahu gitu. Pertanyaan keempat. Jangan bersedih, janganlah merenang, hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya. Udah lanjut. Oh iya, lanjut. Kali ini spesial karena ada Jirayut. Kita akan men-challenge Jirayut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam sini. Jirayut langsung ambil satu dulu, nanti aku yang bacain. Langsung. Nggak set ya. Nggak ada basa-basi, nggak ada apa-apa, langsung set. Nggak usah. Itu nggak usah. Itu basa-basi itu namanya ya. Kita langsung aja gitu ya. Oke, silakan. Oke, baik, nggak masalah. Oke, udah kepegang. Salah dong. Oh ini ya, oke. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Ini tidak ada yang di rekayasa ya. Jadi, oh ya Allah, kebalik. Bacanya gini aja. Repot banget, repot. Gini aja lah. Nggak kelihatan. Oke, pertanyaan pertama. Kalau kamu bisa tukar hidup sama artis Indonesia sehari aja, pengen jadi artis Indonesianya siapa? Kalau kamu bisa tukar hidup sama artis Indonesia, kamu pengen tukeran sama siapa? Aku Vincent, pengen... Desta, Andre tahu nih. Sule. Biar saya mikir dulu nggak? Boleh. Siapa ya? Yang aku kayak pengen satu hari aja pengen ngerasain jadi dia ya. Raisa bukan? Artis Indonesia kan ya? Artis Indonesia. Dulu. Iko Uwais. Siapa ya? Atau Yayan Ruhian juga. Aku pengen ngerasain jadi aku kalau kayak gini pikirnya agak lama. Tapi nanti dicepetin ya. Ini kita mikir dulu kan. Ini digerakin lambat ya biar tadi cepetin. Siapa ya? Day of Letter apa sih itu? Artis Indonesia. Mungkin kalau untuk segi kerja keras, segi kayak kegiatannya penuh gitu, satu hari aja aku pengen coba jadi Raffi Ahmad. Kenapa jadi Raffi? Karena aku lihat dia padat banget. Benar. Padat banget, gak ada istirahatnya. Betul. Kerja terus. Betul. Pokoknya intinya kayak, dan duitnya banyak. Itu. Jadi kayak pengen coba ngerasain jadi dia sehari aja, tapi sehari aja. Gak mau terus. Pengen kerjanya banyak apa duitnya banyak? Duitnya sih. Kalau kerjanya sih kayaknya itu terlalu padat. Kalau buat aku, kalau buat Raffi mah itu emang udah gitu. Kalau aku sih pengen ngerasain jadi dia sehari aja. Oke. Raffi Ahmad. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya dikocok-kocok gini nggak berubah juga ya? Dikocok-kocok bila arisan dikocok, sudah pasti menang tapi nunggu giliran. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak Jirayut peragain bahasa gaul ala anak Jaksel? Boleh dong bro. Kayak gimana tuh bro? Gimana bro? Oh iya. Kayak hari ini gua ke itu kokas yuk. Oh kokas, Blok M dong bro. Blok M dong cuy. Little, Salt bread. Kopi, itu makan itu gulai tikus. Bukan gulai tikus, gulai tikungan. Iya, di situ guilty bro. Iya, ke situ aja bro. Ayo bro, sekarang kita nggak syuting lagi nih bro. Dikit bisa, little ya. Little the beat ya. Lanjut, kita kocok lagi. Kocok lagi. Pertanyaan ketiga. Ini masih ada sekitar 200 pertanyaan. Banyak banget nggak kelar hari ini ya. Pertanyaan ketiga. Momen paling sulit yang pernah kamu lalui di dunia hiburan? Kayaknya kalau momen paling sulit yang aku lewati di dunia hiburan itu kayaknya momen-momen pas ada dua sih. Apa? Penghargaan? Menurut itu pernah kedua ya. Kalau momen-momen sih yang paling sulit ya menurut aku yang pertama pastinya momen yang pas kompetisi. Karena itu momen-momen yang kita banyak banget tantangannya, banyak banget yang aku harus lewatin. Jadi kayak dari segi aku harus ngapalin lagu, bahasa, terus harus cepet gitu.
Jadi itu membuat momen yang kesulitan, itu yang pertama. Harus cepet tuh ngebut apa? Kayak harus bisa cepat mengelawan Belajar. teman-teman. Oh, iya. Karena kan teman-teman yang lain kan kayak begini kan prosesnya. Nah, aku harus kayak gitu juga. Iya. Jangan di sini-sini aja kalau nggak kalah sama yang lain kayak gitu. Betul. Yang kedua, momen-momen Covid. Oh iya benar. Ya, momen-momen Covid itu karena kan aku kan orang luar ya Kak ya. Jadi aku masih kayak agak apa namanya waktu itu tuh semuanya takut banget sama Covid. Kayaknya takut banget semuanya. Jadi sampai asisten aku aja yang dari Thailand pulang. Jadi tersisa aku sendiri di Indonesia gitu. Tapi bukannya waktu lagi Covid malah Jirayut bikin trio? Iya itu, tapi maksudnya kalau kerja alhamdulillah. Cuma dari sesi kayak pendamping Sulit. dari Thailand udah nggak ada. Dan aku juga sempat udah mau putus asa mau pulang ke Thailand karena emang dengan kondisi kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah ya ternyata aku masih kuat, masih diberi rezeki yang lancar, makanya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Amin. Gitu. Cukup sedih ya. Tapi kita lanjut ke pertanyaan Lanjut selanjutnya. dong, Ini lanjut. kita udah 3 berarti. Kita jangan lanjut. sedih-sedih ya. Pertanyaan keempat. Jangan bersedih, janganlah merenang, hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya. Udah lanjut. Oh iya lanjut. Kita nyanyi mulu loh. Saya joget mulu. Iya. Kalau bisa ngomong ke Jirayut yang kecil, kamu mau bilang apa ke Jirayut waktu masih kecil? Jiran masih kecil itu berarti hebat. Kamu itu hebat, kuat. Pokoknya yang kamu bisa laluin dari kecil itu ternyata alhamdulillah ya besar ini udah Tuhan itu sudah memberikan sangat-sangat luar biasa buat kamu. Karena ya dari kecil itu emang aku tuh masih hidupnya kurang lah, masa serba kurang gitu. Dari segi orang tua, karena orang tua pisah kan. Jadi ya maksudnya kuat lah, termasuk kuat. Dan ya ini hasil yang kuat yang aku udah lewatin dari kecil, ujian yang aku udah lewatin. Alhamdulillah hasil yang Tuhan udah memberikan ke aku sekarang ini, ya ini berarti hasil dari karena aku sabar, kuat dari kecil. Alhamdulillah sekarang udah bisa kayak gini tuh ya berkat aku kuat dari kecil lagi. Tidak mudah ya menjadi Jirayut kecil ya, banyak tantangannya ya. Tapi semua gemoy aku kecil. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih. Nah ini. Kok mati bang? Oh bukan. Oh bukan ya? ketutupan. Ketutup. Jirayut pernah nggak ngerasa homesick? Biasanya kamu ngatasinnya gimana? Rindu sama kamu. Rumah. Oh kalau rindu sama rumah sih aku ya kalau ada waktu sih sekarang lebih ke kayak Seminggu sekali balik ke Thailand? Nggak bisa. Kalau karena kayak kalau balik ke Thailand kayak sebentar doang? 1 hari 2 hari itu kayak Kurang. Jadi kayak yaudah deh, mending aku kayak sekalian rindunya tuh Setahun numpuk, gitu. baru pulangnya lebaran. Lebaran. Jadi biar kayak numpuk dulu rindunya. Jadi kayak kalau masih setengah ya udahlah. Kalau kangen ya paling cari makanan restoran Thailand, dia mengobati rindu. Ya, apalagi sekarang mama udah di sini. Jadi kayak dimasakin tiap hari dimasakin. sama Nah, kalau pulang lebaran aja. Begindang. Kita lanjut membacakan komen-komen dari video klip. Ini udah enggak. Ini mau Sekali lagi aja ya. Sekali lagi, oke. Sekali lagi aja ya, boleh lah ya. Soalnya nih semoga yang seru ya jawabannya. Oke. 50 juta rupiah. Alhamdulillah. Oke, tapi kita berangkat umroh. Tapi Jirayut pilih 50 juta rupiah atau yang ada di saku kanan saya? 50 juta lagi kosong. Ketahuan. Enggak Kosong. Kalau bukan jadi penyanyi, kira-kira kamu sekarang bakal jadi apa? Ini sedih sih. Kenapa? Ini sedih. Kenapa ya? Kalau aku nggak jadi penyanyi, aku juga nggak tahu aku jadi apa sekarang ini. Mau jadi atlet, postur badan tidak mendukung. Tapi bukannya dulu Apaan? nggak berisi sekarang? Iya kecil sih, tapi nggak tinggi. Kan kalau volley kan harus tinggi ya. Tapi ya itu aku kalau aku mungkin kayaknya aku juga bingung ya. Aku sekarang lagi ngapain ya kira-kira ya? Aku di sana ngapain ya? Aku juga nggak tahu ya. Makanya jadi kayak nggak ada bayangan kayak waktu itu kalau aku nggak jadi kayak gini ya mungkin udah ada jalannya ya cuma jadi apa cuman kalau untuk sekarang aku udah nggak kepikiran jadi apa udah nggak tahu gitu. Berarti sangat bersyukur ya dengan Jirayut yang sekarang. Betul. Dengan semua pilihan hidup dan menjadi Jirayut yang sekarang ya. Tapi sebenarnya Jirayut itu dulu waktu kecil cita-citanya jadi apa sih? Aku pengen jadi atlet, Pengen jadi volley atlet. Dari dulu? Atau tempat bulu tangkis? volleyball. Baiklah.
Itu dia, kalau misalkan nggak jadi penyanyi, Jerayut pun nggak tahu akan jadi apa ya. Iya, nggak tahu, belum tahu. Mungkin ya jadi, ya udah kuliah, mungkin sekolah gitu-gitulah kayaknya. Kita bacakan komentar-komentar yang sudah kita himpun Dari netizen. Dari netizen. Ini ada di karyanya terbaru Jerayut di YouTube 3DN. 3D Entertainment. Video klip dari Kecewa. Ya. Lagu Kecewa ini jadi bukti betapa Ayut terus berkembang. Konsepnya fresh, actingnya solid banget, walau perannya berlawanan sama kepribadiannya. Karena ini Jerayut yang berbeda ya. Beda. Yang paling sulit itu berperan sebagai aktor, bermain peran apa nyanyi? Kalau untuk aku tuh paling sulit tuh aktor, apalagi aku harus menjadi orang yang berbeda dari kepribadian aku. Karena kepribadian aku kan orangnya emang Fun, beginilah, cheerful ya. kayak heboh, pokoknya petakilan, kita apa? Bahkan gini. kalau misalkan tidur ya katanya, Iya. dia tetap petakilan Tetap aja gitu. kakinya naik apa Benar, gitu benar. kan, jadi aja pokoknya aku harus melawan karakter, jadi kayak tiba-tiba jadi manly, cool, dan jadi orang pendiam itu kayak itu jadi tantangan buat aku. Makanya pas aku cuti video klip, aku di sini disuruh jadi ke orang-orang yang culun, Pakai kacamata dengan karakter yang kayak agak-agak gimana ya, manly banget sih kalau saya dibilang. Ya, aku bisa lewatin dan aku bisa buat seperti yang mereka, maksudnya berarti berhasil. Iya, benar. Ya itu jadi satu kebanggaan juga, karena menurut aku sulit juga gitu buat aku. Tapi apakah actingnya itu dibantu karena waktu itu katanya Jerayut baru selesai sakit ya, baru sembuh? Ya nggak sih, lupa lagi. Mungkin ya flu kali ya waktu ya, flu atau gimana. Dan aku habis pulang dari luar negeri waktu itu. Capek. Jadi ya mungkin agak kecapean, tapi ya karena juga juga excited, karena kita kan mau bikin video klip karya terbaru, jadi pasti kayak semangatnya jadi membara ya. Energinya muncul lagi. Lanjut, komentar selanjutnya. Perjuangan yang tidak mudah dilalui. Paham betul proses yang dilalui, yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi luar biasa seperti ini. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kalau misalnya Jerayut sendiri, dari semua perjuangan Jerayut itu, yang paling susah itu ketika memulai apa sih pertama kali? Perjuangan aku yang yaitu kayaknya aku lebih ke mengadaptasi di bahasa, karena kan aku kan terjun di dunia entertain itu kan dari nyanyi kan masih aman aja, dan aku langsung dipercaya untuk jadi host. Nah itu menjadi tantangan besar juga buat aku, biar gimana caranya biar bisa langsung TikTok sama host-host yang lain gitu Kak. Nah dengan bahasa aku yang masih minimalis, jadi aku harus cepat gitu belajar buat bisa tektokan sama host yang lain. Nah itu jadi tantangan buat aku, tapi aku nggak nyerah sih. Maka aku jadi tantangan, mana orang bully banget sih waktu itu, karena ini ngapain sih sama orang-orang udah kayak patung gitu kan, nggak bisa ngomong juga, belum di atas panggung ngapain ya, tapi jadi malah jadi penyemangat, jadi kayak jadi motivasi buat aku, kayak kamu lihat ya, aku bakal jadi pokoknya aku akan bisa, aku akan buktiin kamu kalau aku tuh bisa, dan aku akan buktiin kalau aku tuh bisa tutup mulut kamu. Betul. Kayak gitu. Dan akhirnya mendapatkan penghargaan juga sebagai host, ya, juga pernah alhamdulillah. Lagu-lagunya sebagai pendatang penyanyi dangdut, ya pendatang itu baru. Berkat dukungan dari fans aku. Terima kasih banyak ya. Apa nama fansnya Jerayut? Generation. Tahu nggak singkatan apa Generation? Jirayut. Nation tuh kayak nasional, kayak luar negeri. Gitu. Berarti semua fansnya Jerayut kalau dikumpulin bisa jadi satu negara. Betul, kan ada semua ya, maksudnya ada Thailand juga ada di Malaysia ada, di Taiwan tambah, alhamdulillah ya. Banyak. Serba ada. Hong Kong, Amerika, Kanada, Australia. Amin. Ya kan? Ya. Lanjut, nih ada komentar nih. Dalam setahun ini aku belajar satu hal dari Ayut, bahwa ketulusan dan kerja keras selalu kelihatan dari hasilnya. Emang Jerayut tuh setiap kali mengeluarkan karya atau setiap kali muncul di depan orang emang selalu tulus? Ya karena ada paksaan, aduh capek lagi. Enggak. Jadi kalau untuk kerja sih aku harus happy. Jadi aku harus memberikan 100% ke orang-orang yang nonton aku. Karena apa? Karena aku ini nggak mau orang ngelihat, masa kita mau sih, maksudnya mereka yang nonton kita ini kayak jadi contoh. Bener. Jadi contoh buat orang-orang yang nonton gitu. Jadi ya masa kita lemes, masa kita sedih, sedih sih boleh, tapi
jangan terlalu gitu, karena aku pengennya orang yang nonton aku tuh mendapat hal-hal yang positif, dapat hal yang bahagia, biar mereka itu yang lagi lemes, lagi capek, lagi mungkin lagi ada yang putus asa, Masalah yang nonton banyak nonton aku mereka jadi naik Melupakan moodnya, masalahnya. jadi makin semangat. Nah itu yang aku pengen tanamin ke diri aku, biar buat orang-orang yang nonton aku tuh menjadi positif, pikirannya yang negatif jadi positif. Nice, gitu. nice. Jirayut, kalau misalkan di luar sana ada anak-anak atau misalkan anak muda yang terinspirasi sama Jirayut yang tadinya mungkin hidupnya banyak masalah kah, atau pengen nyanyi tapi belum yakin gimana caranya Kalau kamu untuk itu menyemangati? sih ada yang lebih parah, sampai dia itu udah putus asa Kak, putus asa tuh udah sampai tahap udah sampai mabundir. Iya. Ya ini yang dia cerita ya, aku baca di chat kan, DM gitu. Dia sampai kayak ya nggak tahu ya ini bener atau enggak. Cuma dia udah cerita kalau dia tuh kayak masalahnya tuh udah sampai benar-benar udah kayak penuh lah gitu. Sampai dia udah sampai tahap udah mau bundir. Tapi dia baru kenal aku katanya. Dan dia waktu itu ada di TikTok lewat akunya. Lagunya Bukan lagu, malah lebih ke kayak videonya Jirayut. aku. Dan dari segi ya kayak podcast gini lah. Ada suara. Bluetooth siapa yang masuk ya? Coba. Kenapa ya? Nggak ada orang. Lagi cerita serius. Ini ya energinya banyak ya. Dari mana ya kita tadi ya? Tadi Ya pokoknya dari dia udah suntuk gitulah intinya. Terus sampai dia itu udah mau bundir dia bilang. Dan dia bilang dia cerita aku baca. Dia lewat di TikTok. Terus ada muncul podcast aku lah intinya kayak gitu. Terus dia bilang dia nonton, dia jadi kayak ketawa katanya. Dia Happy jadi lagi. ketawa, jadi happy, jadi semangat. Jadi dia bilang jadi tumbuh rasa yang nyerahnya yang udah mau nyerah jadi rasa kayak bangkit lagi semangatnya. Dia bilang ini anak aja jauh dari keluarga, berjuang sendiri di negara orang. Terus pokoknya ya masa gue kayak masih cuma masalah gini nggak bisa lewatin gitu katanya. Pasti kan Tuhan kan nggak tidur ya Kak, pasti Tuhan bakal selalu bantu umatnya Betul, gitu. betul. Semua kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Betul, itu yang aku kayak alhamdulillah ya, aku happy, aku bangga gitu kalau aku bisa menjadi contoh yang bisa membuat orang happy, bisa membuat orang dapat positive vibe, itu jadi kayak happy akunya gitu. Nice, terima kasih Jirayut. Terakhir mungkin kasih tahu Okezoners untuk dengerin lagu Kecewa dan nonton video klip Kecewa. Jangan lupa ya buat kalian terus nonton lagu karya terbaru aku yang berjudul Kecewa. Ku kecewa mati-matian. Kamu ku perjuangkan, tapi yang ku terima kekecewaan. Di YouTube Trident Entertainment. Jangan lupa. Terima kasih Jirayut. Bye-bye.